Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'd. Apa kabar semua sahabatku? Di pagi hari ini mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahagia sekali pagi hari ini di Jumat yang mubarak. Kita berjumpa dalam satu program kesayangan kita yang tentunya ditunggu-tunggu selama satu minggu, ya, Rumahku Surgaku, ya, edisi hari Jumat tanggal 28 Muharram 1436 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 21 November 2014. Ya, kita akan menemani sahabat semua sampai dengan pukul 7 ya pagi hari ini. Dan Ria tidak sendiri. Dia juga ditemani sama Kang Ramdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Ramdan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sehat, Kang? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Dan Muti mungkin dalam perjalanan ya, belum nyampe. Dan alhamdulillah sudah hadir guru kita semua, Buya Yahya yang merupakan narasumber program Rumahku Surgaku. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, berkat semuanya. Semoga para pemirsa, para pendengar dimanapun mereka berada, semakin hari semakin diberi oleh Allah ketenteraman, kebahagiaan dalam rumah tangganya, dan keluarga kita semakin hari semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Baik, sahabatku semua. Pagi hari ini temanya yaitu pasanganku lebih asik dengan gadget, ya. Subhanallah, ya. Ini fenomena alam, ya, perkembangan teknologi semakin canggih, di mana kalau dulu ya cari hiburan itu keluar mengajak keluarga, barangkali datang ke mall terus main gamenya di tempat-tempat hiburan seperti itu, ya, ada dingdong, ada segala macam seperti itu. Tapi sekarang ibaratnya dunia ada dalam genggaman. Iya. Sekarang lebih tidak peduli lagi. Kalau dulu ngajak anak-anak ya, ngajak keluarga main bareng. Nah, ini lebih asik dengan gadgetnya sendiri. Main game sendirian, kadang juga segala sesuatu diupdate, akhirnya asik dengan sendirinya, Bu ya. Ya, fenomena di sini sudah merambah, Bu ya. Nasihatnya, Bu ya. Monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Yang kami cintai, yang kami muliakan, semua para pendengar dimanapun Anda berada, ketahuilah bahwa orang cerdas adalah orang yang bisa membedakan tingkat prioritas sebuah kegiatan. Dan di dalam ibadah pun juga semacam itu. Maka di dalam ibadah ada yang sifatnya fardu, kemudian ada yang sunnah dikukuhkan, dan kemudian sunnah biasa. Maka dalam urusan kebutuhan pun ada kebutuhan yang namanya kebutuhan primer, yang pokok, Ibu ya. Ya, pokok dan seterusnya. Itu dipilah-pilah, itu tujuannya adalah untuk keserasian dan juga untuk kesempurnaan di dalam kita menjalani hidup. Maksud sempurna nisbi, maksudnya sempurna bagi manusia. Dan kapan kita itu sudah tidak mengerti hal yang seperti ini, maka kinerja kita pun kurang besar manfaatnya, dan kalaupun kita ibadah kurang gede pahalanya. Maka ayo kita menjadi cerdas, harus kita bisa membedakan mana pekerjaan yang harus aku lakukan dan mana pekerjaan yang sunnah aku lakukan, dan mana pekerjaan yang boleh aku lakukan dan boleh tidak, dan mana pekerjaan yang aku tidak boleh melakukannya. Baik, begitu juga yang namanya
keindahan dalam rumah tangga. Tidak datang serta-merta begitu saja. Akan tapi sunnatullah juga harus kita penuhi, kita patuhi, yaitu mencari sebab-sebab bagaimana di dalam berumah tangga itu adalah indah. Iya. Hal yang teramat penting adalah dalam rumah tangga, disadari atau tidak, begitu pentingnya sebuah penghargaan. Kemudian begitu pentingnya sebuah komunikasi. Baik. Penghargaan dan komunikasi itu sebetulnya ada saling keterkaitan. Jadi keberpenghargaan dan komunikasi, sehingga orang memberikan penghargaan jika cara komunikasinya kurang baik pun juga tidak sampai kepada maksud memberikan penghargaan. Akan tapi dengan komunikasi yang baik pun, subhanallah, itu adalah sebuah penghargaan. Coba penghargaan, komunikasi yang baik, dan itu bisa mengalahkan sebuah pemberian yang sifatnya materi. Kesadaran seorang suami di saat dia lemah urusan nafkahnya. Kemudian ia menampakkan kalau dirinya adalah lemah, dibarengi dengan sikap yang merasa bersalah, kemudian diikuti dengan permohonan maaf yang bijak, maka itu akan meluluhkan hati seorang istri sehingga tidak akan bertanya lagi tentang urusan nafkah. Sehingga muncullah seorang istri yang rela untuk berkorban demi membantu sang suami. Karena cakapnya di dalam dia berkomunikasi. Kata maaf itu sendiri ternyata juga ada nilai penghargaan. Coba kalau cuek. Jujur manusia memang kita diajari oleh Allah untuk ikhlas, diajari Nabi Muhammad untuk ikhlas. Akan tetapi lihat, Allah pun, Nabi Muhammad juga mengingatkan bahwasanya yang tidak bersyukur kepada manusia berarti tidak syukur kepada Allah. Karena tujuannya apa? Karena syukur kepada manusia itu sendiri juga kebaikan disebutkan oleh Rasulullah. Jadi kalau ada orang berbuat baik kepada seseorang, maka ada kebaikan itu diberikan oleh Allah di akhirat saja. Ada mukaddimah kebaikan yang diberikan oleh Allah di dunia. Itu bentuk rasa terima kasihnya orang yang kita perlakukan baik tersebut. Kemudian penghargaan atau bahkan imbalan. Dan itu bukan sesuatu yang terlarang kita menerima imbalan di saat kita memberikan kebaikan kepada seseorang. Jangan berhujjah ingin ikhlas lalu tidak mau menerima imbalan dan menolaknya pun dengan cara yang tidak menarik, maka orang akan menganggap Anda adalah sombong. Anda bisa berbuat baik kepada seseorang dan memang ikhlas karena Allah. Cuman jika orang tersebut juga ingin membalas kebaikan Anda, memberikan penghargaan kepada Anda, karena Anda adalah memberikan perhatian kepadanya, maka penghargaan itu bukan sesuatu yang salah untuk Anda terima. Yang penting hati Anda tetap terjaga di saat Anda melakukan kebaikan lagi, bukan karena Anda ingin mengharapkan imbalan atau penghargaan. Maknanya saling menghargai itu sendiri adalah termasuk cara untuk menemukan keindahan dalam berkomunikasi. Dan bukan bertentangan dengan ikhlas. Dan setiap orang pun dihimbau untuk bisa menghargai pasangannya. Nah, ini kunci sebetulnya ini adalah. Akan tapi makna kalau kita kembangkan ini dalam arti yang lebih luas. Termasuk mohon maaf, di dalam urusan beribadah sekalipun, tolong didengar wahai hamba-hamba yang ahli ibadah. Kalau kita lagi duduk dengan pasangan, ibadah kita adalah bagaimana kita menyenangkan pasangan. Kami selalu ingatkan, jangan sampai seorang wanita di saat suaminya datang lalu masih sholat sunat. Bahkan puasa pun hendaknya harus izin dari sang suami. Dan Nabi SAW seorang imam di dalam rumah tangganya dan imam kaum muslimin semuanya. Nabi Muhammad SAW pernah berkata kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, malam ini adalah jatahmu. Akan tapi aku akan beribadah ke masjid jika engkau mengizinkannya. Menghargai keberadaan Siti Aisyah. Dan tidak mungkin Siti Aisyah melarang keinginan Nabi yang semacam itu. Akan tapi lihat,
cakapnya Nabi di dalam mengambil hati, penghargaan. Bukan tentang ibadah lalu nyelonong ke masjid dicari istrinya kemana i'tikaf di masjid, bukan. Termasuk jika Anda berada di rumah. Wahai para wanita, Anda bisa melakukan salat sebanyak-banyaknya kapan? Di saat suami Anda tidak ada di rumah, lagi kerja dan seterusnya. Tapi di saat suami Anda ada di samping Anda, ibadah Anda yang paling bagus adalah bagaimana mengabdi. Apa yang dibutuhkan oleh seorang suami saat itu? Kalaupun Anda ingin beribadah melanjutkan bacaan Quran Anda karena Anda seorang penghafal Al-Quran, maka Anda lihat kondisinya. Apakah sudah cukup tuntas, selesai dalam Anda mengabdi kepada suami? Melayani, dan itu adalah hakikat ibadah. Baru setelah itu Anda lanjutkan ibadah Anda kalau Anda mau ibadah. Iya. Karena Anda membaca Al-Quran dan seterusnya adalah sunnah. Sementara mengabdi kepada suami adalah wajib. Begitu sebaliknya. Seorang suami yang pulang bekerja seharusnya mengerti keberadaan seorang istri. Perlu kita bertanya tentang capeknya sehari merawat anak, kurang apa dalam rumah tangga, dan mungkin sering menghadirkan kata maaf, istriku kau sibuk, mungkin aku tidak bisa memberi pembantu yang cukup, atau. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat-kalimat indah, mesra, rayuan, dan seterusnya. Itulah yang menyuburkan kecintaan yang ada di dalam hati, yang pada dasarnya memang sudah ada dalam sebuah pernikahan. Semakin subur. Lihat dalam urusan sholat saja dididik agar kita untuk minta memperhatikan pasangan kita. Tidak boleh kita seenaknya untuk melakukan sholat dan ibadah. Sama suami istri ini. Jangan tentang ibadah. Bayangkan pulang dari kantor sampai di rumah suaminya langsung Allahu Akbar. Istrinya mengobong saat-saat. Setelah itu apa? Quran 1 juz. Setelah Quran 1 juz, salawat 1000 kali. Ketiduranlah istrinya. Dan apakah begitu pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa'ti kulladzi haqqin haqqah. Berikan kepada semua yang punya hak itu haknya. Penuhi haknya. Hibur istrimu dan seterusnya. Lihat, kalau orang paham makna ini dan mencurahkan pikirannya adalah untuk ini. Memang kita di saat kepada Allah harus selalu khusyuk. Tapi kepada manusia pun khusyuk dengan manusia karena Allah. Sempurnalah dalam kita menjalankan tugas sebagai suami atau seorang istri, atau sebagai sahabat, sebagai anak, sebagai kawan. Itu adalah hakikat ibadah kalau kita faham. Tentunya dengan syarat kita mengabdi, memberikan kebaikan kepada pasangan tanpa melanggar syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam urusan ibadah pun ternyata dihimbau, diajarkan oleh Nabi bagaimana aturan cara beribadah kita di saat kita berurusan dengan pasangan kita. Satu kedzaliman jika seorang istri terlantar karena suaminya melakukan i'tikaf di masjid. Nabi marah. Suatu ketika ada seorang wanita datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku punya seorang suami. Siang harinya ia berpuasa, malam harinya i'tikaf di masjid. Enggak ada buat keluarga, ya. Siang harinya berpuasa, malam harinya adalah i'tikaf di masjid. Nabi mendengar berita semacam itu, dipanggillah orang tersebut. Nabi mengingatkan dengan nada marah. Sampai Nabi berkata, aku adalah paling bertakwanya di antara kalian. Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Akan tapi, aku berpuasa tapi kadang juga berbuka. Aku berpuasa kadang berbuka. Dan aku pun juga menikah dengan seorang wanita. Nabi merintahkan wa'ti kulladzi haqqin haqqah. Berikan haknya. Yang punya hak tersebut haknya. Istrimu punya hak. Dia ingin mendapatkan senyum darimu, sapaan, sanjungan, penghargaan. Itu hakikat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang faham Nabi, lihat dia akan indah dalam hidupnya. Baik. Sekarang subhanallah. Sibuk bukan dengan Allah, bukan ibadah. Sibuk dengan sesuatu yang lain. Ini kan jauh daripada batasan-batasan yang kita hadirkan tadi. Lihat. Sibuk ibadah saja tidak baik. Sekarang apalagi sekarang sibuk dengan alat-alat yang baru, telepon, komputer. Ayo menjadi orang cerdas. Istrimu ada di sampingmu, kok kau sibuk dengan game atau dengan BBM. Iya. Kami lebih senang kalau seandainya sudah berada di pasangan itu sudah HP itu tutup semuanya.
Kalaupun seandainya harus telepon, minta izin, Bang saya mau telepon, atau Dek saya mau telepon. Memang kalau ngurusi dalam komunikasi itu tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya, Pak. Jadi kita senang mendengar HP itu bunyi tidak pernah henti. Kan sekarang ada program WhatsApp pakai grup. Grup itu kalau 10 orang itu 10 orang setiap ngirim kan mesti bunyi masuk. Jadi itu ajib. Jadi hidupnya orang sekarang sudah dituntun oleh hal-hal yang semacam itu. Sehingga kita harus membaca semua berita yang kadang berguna dan kadang tidak berguna dan kadang membahayakan. Sehingga kita pernah duduk di bandara sambil nunggu pesawat. Ada di hadapan kita tuh suami istri. Iya. Itu nunggu pesawat 1 jam lebih tidak pernah ngomong sepatah kata pun karena mereka hidup dengan alat elektronik. Subhanallah. Dengan dunianya. Mana keindahan. Sementara kita melihat orang yang mesra dengan pasangannya, seperti tidak kehabisan bahan untuk berbicara. Ada aja guyon, saking cerdas mereka dalam menjalani hidup rumah tangga. Kalaupun lihat HP pun lihat berdua ibaratnya gitu. Ini siapa ini selesai tutup. Tidak pantas wahai para suami. Jika pekerjaan kantor Anda harus Anda selesaikan di kamar istrimu, yang menanti kemesraan darimu, menanti sanjungan darimu. Bawa laptop sampai kamar. Pekerjaan dibawa ke rumah. Allah, innalillah. Kalau memang harus diselesaikan, Anda selesaikan urusanmu dengan istri, dan setelah itu minta maaf. Yang menjadi masalah kita terlena dengan alat-alat itu semuanya. Sehingga tidak ia sadari dia mengikuti itu semuanya. HP-nya kadang sampai berapa, ada BB-nya, ada ini dan sebagainya. Terlepas dari hal-hal busuk yang bakal datang godaan-godaan, subhanallah. Alangkah banyaknya seorang hamba yang dulu baik karena menjadi rusak gara-gara media. Media-media semacam ini. Dan sungguh yang namanya kejahatan bisa saja masuk ke rumah kita dalam sesaat. Sebab memang era-era informasi begitu dahsyat dan cepat berkembang. Nah, jika ada suami semacam itu, sepertinya bukan seorang suami saja, istri yang lebih banyak juga ada. Setiap ketemu tidak pernah lepas dari yang namanya HP. Allahu Akbar. Apa? Ini adalah satu kedunguan dan hakikat kedunguan, dan harus kami sampaikan semacam ini agar jadi pelajaran. Mungkin Anda saat ini lagi duduk dengan suami kan? Coba ya. Anda sadar tidak jika beberapa hari ini selalu Anda sibuk dengan BB sama WhatsApp, sama Twitter, sama Facebooknya semuanya. Allahu Akbar. Yang Anda pegang dari alat-alat informasi itu adalah untuk mempermudah komunikasi Anda untuk kebaikan di dalam rumah Anda tentunya. Orang itu sering lupa kepentingan, lupa tujuan. Hei para suami, Anda mencari nafkah ke sana kemari itu untuk siapa sih? Keluarga. Harus paham itu. Artinya untuk membahagiakan keluarga, beri nafkah keluarga. Jadi harus sadar. Jadi untuk kita bawa ke rumah untuk menciptakan kebahagiaan di rumah. Artinya kalaupun Anda harus punya HP itu, kalau jika HP itu untuk urusan bisnis dan sebagainya atau urusan keluarga, untuk membahagiakan keluarga yang ada di rumah. Mungkin Anda bisa di saat Anda di kantor, Assalamualaikum wahai istriku, apa kabar? Sayang, dan seterusnya, kalimat-kalimat indah. Lah, apakah fungsi media komunikasi kita gunakan semacam ini atau untuk sesuatu yang lainnya, masuk alam yang baru, dunia yang baru? Dan sungguh ini beberapa hari ini kita sudah tutup HP itu. Saya tidak, makanya mohon maaf jika ada yang berurusan dengan WhatsApp dengan kami, sudah tidak pernah. Ajib. Kita masuk grup tuh. Setiap hari ada, sampai dalam 10 menit ada WhatsApp masuk sampai 200. Gimana saya baca? Itu baca kitab selesai itu 200 itu. Sementara kita dimasukkan grup ini. Memang masalah informasi bermanfaat ada. Akan tapi kalau sampai mengganggu kita dengan sesuatu yang lebih penting, lihat. Mungkin seorang ustadz menjadi jarang membaca kitab. Karena sibuk dengan urusan yang demikian ini. Seorang ustadz sudah tidak sering berkomunikasi dengan istrinya. Bahkan mungkin dengan anak-anaknya. Yang lebih celah lagi adalah istrinya dan anaknya dikasih yang serupa. Dikasih handphone lagi, Bu. Dikasih yang serupa sudah. Biar hilang semuanya dengan
dengan angan-angannya itu semuanya. Anda sadar atau tidak? Wahai para pendengar yang selama ini berurusan dengan benda-benda itu, ketahuilah, itu berkembang. Karena apa? Bersama berkembangnya teknologi. Memang disebutkannya ada zaman-zaman, kalau sekarang era global lah disebut sebagai era informasi. Itu sungguh luar biasa pesatnya. Dan terus berkembang dan berkembang. Kan tahun ini ada WhatsApp ya? Iya, tahun ini. Tahun ini ada WhatsApp. Sebelumnya tidak ada WhatsApp. Tidak ada. Dengan BBM yang BlackBerry yang sangat heboh itu semuanya. Ternyata giles dengan berikutnya. Dan terus berikutnya. Sampai sekarang subhanallah orang berbicara bisa melihat gambarnya dari tempat yang jauh dan seterusnya. Iya. Bisa mengirim video secepatnya dan seterusnya dan seterusnya. Kalau orang cerdas, hendaknya kemajuan teknologi itu adalah untuk kendaraan menuju kebahagiaan rumah tangganya. Iya. Bukan yang malah merusak rumah tangganya. Kendaraan menuju kebahagiaan dalam rumah tangganya. Bolehlah suami istri untuk telepon agar melihat wajahnya dari kejauhan. Untuk menyampaikan kalimat sayang yang tertinggal di saat dia pergi ke kantor tadi tidak disampaikan. Untuk menyusulkan atau untuk mempercepat kalimat rindu yang ingin diucapkan sebelum bertemu. Ini kan yang digunakan yang demikian itu. Akan tapi di saat kebodohan sudah menguasai seorang hamba, lihat alat-alat itu justru dijadikan jauh biarpun dekat. Sehingga bukan sebaliknya kalimat dulu yang sering kita dengar waktu di SD itu, jauh di mata dekat di hati. Sekarang lihat dekat di mata jauh di hati. Kelihatannya berjejer berdampingan tapi pikirannya tidak tahu di mana itu. Hatinya di tempat masing-masing. Allahu Akbar. Sadarlah wahai hamba-hamba Allah. Kembalilah kepada cara normal. Iya. Jadi semestinya kalau memang dulu alasannya adalah alat-alat itu adalah untuk menjalin komunikasi dengan istri, sampai di rumah kan kelihatan istri itu masuk loket itu, masuk loker, masuk lemari sudah kunci. Semestinya semacam itu. Atau memang kita harus berkomunikasi dengan orang urusan bisnis, paling ada waktu khusus. Jangan setiap hari. Setiap hari. Ustadznya pun lupa dengan tasbihnya. Ustadz pun sudah lupa dengan kitabnya. Belum lagi berita informasi yang kadang membangun jiwa memang ada, akan tapi kalau sudah masuk dunia itu macam-macam bisa masuk ke HP kita dan kadang banyak yang merusak. Nah, pada kesempatan ini kami perlu menyadarkan saja, mengingatkan saja. Jangan sampai alat-alat itu menjadikan kita jauh dari keluarga. Jauh dari istri. Akan tapi harus kita sadar bahwasanya hendaknya semuanya itu kita jadikan kendaraan yang kita tumpangi untuk bisa menghantarkan kita kepada bahagiaan dalam rumah tangga. Game sama serupa. Itu kan kesenangan diri. Apakah sudah tidak menyenangkan lagi istrinya? Beralih jadi punya. Apakah berpegang tangan sudah tidak indah lagi dengan istrinya? Apakah membacakan bait-bait syair yang indah sudah tidak indah lagi? Kenapa harus kita sibuk dengan urusan game dan semuanya? Dan itu canduan itu. Lihat. Terus bertambah. Anak yang belajar pun sudah lupa dengan pelajarannya. Seorang istri pun lupa suaminya ada di sampingnya. Suami pun sudah menjadi cuek dengan istri yang ada di sampingnya. Apa keindahan yang didapat oleh hamba-hamba yang semacam itu? Sadarlah. Satu sisi memang betul media informasi yang pesat, dunia informasi ini global, di era informasi dengan perkembangannya teknologi ini yang sampai dikatakan dunia luas ini sebagai global village, satu kampung kecil yang kita pun bisa tengok sana tengok sini. Satu sisi ada masalahnya, akan tapi ketahuilah orang tidak cukup melihat sesuatu dengan maslahat, tapi kita harus tahu bahayanya apa. Memang begitu cepatnya Anda sehingga untuk beli mungkin lihat sederhana. Kalau zaman dulu, jika saya harus memanggil seseorang, saya butuh waktu setengah jam untuk datang ke tempat orang tersebut. Berarti waktu untuk istriku setengah jam sudah kepotong. Waktu untuk anakku setengah jam udah hilang, kepotong. Akan tapi zaman sekarang lebih cepat. Alhamdulillah cukup dengan HP. Kita mengambil pesan ayam, pesan ini cukup. Kita tidak harus pergi. Berarti alhamdulillah waktu untuk istriku utuh. Nah, tujuannya kan itu. Jadi dengan menggunakan media informasi untuk kembali kemanfaatan tadi
rumah. Tak taunya malah dengan media informasi ini dia mencari kerjaan baru untuk terus ngomong, komunikasi sana sini. Sehingga kadang kita berurusan dengan orang yang tidak kenal. Memberi komentar Facebook, ini yang enggak ada perlunya. Kadang-kadang gulil adab, kurang ajar. Sampai kita sangat sering di saat kita menghadirkan fatwa para ulama, lihat. Banyak orang yang kalimatnya tajam dan tajam, subhanallah. Itu menunjukkan rusaknya media informasi jika tidak dipegang oleh orang yang insyaf, sadar akan kemuliaan dan sadar akan bahayanya media informasi jika tidak diambil dengan cara yang benar. Orang awam berani mencaci maki para ulama dan seterusnya. Belum lagi lihat, kalau sudah kecanduan game dan seterusnya, atau internet dan seterusnya, lihat, subhanallah. Sampai salah satu anak bercerita, betul, kalau saya harus belajar mengulang mata kuliah saya 1 jam saja sudah kayak setengah mati. Dan saya ternyata mulai jam 11 malam sampai pagi saya tidak sadar mengikuti film-film kotor. Sampai bercerita begitu. Dan terbawa itu. Selalu dalam penasaran dan penasaran. Gak ngantuk, weh. Tidak ngantuk. Dan dia menunggu sampai masuk subuh dia baru sadar. Setelah itu kuliahnya terganggu. Dan begitu seterusnya. Game pun demikian. Apalagi terus ada program terbaru. Dan itu online lagi, Bu. Online. Ada musuhnya kan. Ada, Masya Allah, subhanallah. Sebaik-baik Islamnya seorang mukmin adalah yang meninggalkan sesuatu yang enggak ada perlunya. Kalau kurang perlu, tinggalkan. Ada beberapa sahabat yang mencoba telepon kepada kami. Ya, mohon maaf kalau kami ada yang pernah menghubungi kami agak susah. Memang kami mencoba banyak meninggalkan HP tersebut. Tidak harus berada di tangan. Kadang-kadang mohon maaf ya, kita lagi dengan tamu. Saya pengen kalau sudah dengan tamu, HP tidak usah ada di samping. Tidak terganggu. Bagaimana saya dengan tamu yang ada di hadapan? Iya. Ternyata saya harus berurusan orang yang ada di jauh sana. Dan harus kita terapkan di rumah kita dengan keluarga dan seharinya. Bukan dilarang, kita tidak mengatakan dilarang. Pokoknya ngerti deh bagaimana kita mengatur. Jadi hendaknya semuanya itu kita jadikan sarana, prasarana untuk menyempurnakan kehidupan dalam rumah tangga. Jangan menjadi rusak. Jangan menjadi rusak. Baik, jadikan hiburan kita adalah bagaimana kita bisa bercengkrama dengan anak-anak kita. Berdiskusi kecil. Dan kadang mungkin sesuatu yang unik dengan anak-anak kita. Mendiskusikan tentang kehidupan harimau di hutan. Gak ada masalah. Karena anak kecil. Nanti kita tingkatkan diskusi untuk membicarakan tentang bagaimana sejarah perjalanan Nabi SAW dan sampai meningkat. Dengan istri pun kita bicarakan yang baik. Dan kita juga pernah menemukan seorang suami istri yang memang riang sekali. Jadi karena begitu riangnya itu nggak ada butuh untuk berbicara, untuk menggunakan media semacam itu, media sosial. Dan bahan bicaranya pun tidak pernah habis. Ada aja. Jadi memang indah orang semacam itu. Saya selalu himbau, hai para suami, jadilah orang yang usil dan iseng kepada istrimu. Ngerjain apa saja. Tangannya yang colak-colak, mulutnya yang sering ceplas-ceplos yang indah, tapi kalimat sanjungan dan sebagainya. Ceplos-ceplos yang indah, tapi bukan ceplos-ceplos yang nggak enak. Nah, ini. Itu yang harus kita biasakan. Bukan urusan dengan game. Intinya kalau kita simpulkan. Game, komputer dan sebagainya, sekarang banyak berubah. Yang semula seharusnya itu semua dijadikan pendukung untuk menciptakan keindahan dalam rumah tangga, ternyata malah menjadi tandingan yang bakal menggeser posisi istri, anak sebagai penghibur menjadi terlupakan. Sehingga dia lebih senang dengan hal-hal yang demikian itu. Sadarlah wahai para pendengar dimanapun Anda berada. Anda harus merubah. Harus ada jadwal khusus untuk suami, istri, dan anak-anak dan seterusnya. Baik, ini saja insyaAllah sebagai mukadimah. Nanti insyaAllah akan ditambah dengan jika ada pertanyaan dan seterusnya. Baik, terima kasih Bu ya. Subhanallah, mukadimah yang luar biasa. Ternyata tanpa kita sadari teknologi sudah mengalihkan kita ya Kang ya. Betul. Seharusnya kita bercengkrama dengan keluarga, malah seperti tadi Buya sampaikan. Ya, sekarang mah orangnya dekat tapi hatinya jauh. Ya, kalau dulu kan jauh di mata, dekat di hati. Sekarang dekat di mata, jauh di hati. Menjauhkan yang dekat, jangan sampai begitu yang jauh ya. Baik. Ya, baik, terima kasih. Dan habis ini nanti kita juga bisa berinteraktif. Dengan guru kita, silakan bisa menggunakan 4 media kami.
bisa telepon di 0231 336 7538 atau SMS di 081 321461079. Ya, bisa juga melalui Facebook Radioku Cirebon dan bisa melalui Yahoo Messenger di radio_ku@yahoo.com. Ya, dan juga terima kasih sahabat yang sudah mengikuti acara ini di radio network kami di Radioku 104,8 FM Kuningan, Radioku 92,4 FM Majalengka, dan ada Big Radioku 104,7 FM Batam. Juga radio partner ya Kang? Ya di mana saja? Radio partner kami ada Radio Q 94,1 FM Bandung, ya. Radio Samara 96,2 FM Tulung Agung, Radio MBS 107,7 FM Gresik, Radio MBS 107,9 FM Blitar. Ya. Dan juga masih ada Radio Darul Mustafa Lumajang Jawa Timur, Radio Azam 103,5 FM Karimun Kepulauan Riau, Radio Streaming Alif Lampung, Radio Madinatus Salam 90,9 FM Banjarmasin Kalimantan Selatan, dan yang terakhir Radio Panua 103,8 FM Pohuwato Gorontalo. Iya, subhanallah. Dan sahabatku jangan kemana-mana. Setelah ini kita buka interaktif, tetap di program Rumahku Surgaku di 92,9 FM Radioku, Inspirasi Spirit Hati. Baik sahabatku, masih di 92,9 FM Cirebon, Radioku, Inspirasi Spirit Hati, yang dipancarkan luaskan dari kawasan Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahja, Jalan Pangeran Cakruana, Blok Gudang Air nomor 179, Sendang, Sumber, Cirebon. Baik, tadi sudah disampaikan, saat ini sahabatku ada di program Rumahku Surgaku, dan temanya yaitu pasanganku lebih dekat dengan gadget. Sibuk dengan gadgetnya ya. Baik Kang, tadi Buya sudah menyampaikan seharusnya seharusnya, apalagi dengan gadget, dengan ibadah saja kita harus izin dengan pasangan kita. Iya, lebih memperhatikan pasangan kita, apalagi ini dengan barang yang ibaratnya barang matilah, tidak bermanfaat. Iya, ada manfaatnya kalau memang kita baik untuk menggunakannya. Dan banyak contoh sahabat ketika kita menggunakan gadget, asyik. Iya, asik dengan keasikan menggunakan gadget. Ya, ada hal yang lucu, tapi ada juga hal yang tragis. Juga. Barangkali pernah lihat di CCTV ya, karena keasikan gitu kan. Main gadget tiba-tiba nggak tahu ada lubang di depan, masuk jurang, kita bisa ketawa. Tapi bagaimana kalau kita melihat yang tragis-tragis? Bayangkan saja, ini ada berita terbaru nih Kang. Iya. Ibunya asik main gadget, tiba-tiba anaknya main di dalam bak. Di situ ada ember, dia masuk. Umur 14 bulan. Dia meninggal di dalam ember itu. Gara-gara apa? Orang tuanya keasikan main gadget. Lupa bahwa anaknya sudah jauh di sampingnya. Yang biasanya di sampingnya dia lupa. Karena barangkali kata Buya tadi ya, ada WhatsApp, ada BBM. Dia asik dengan itu. Baik. Baik. Saatnya kita interaktif. Silakan bagi sahabat pendengar radioku yang mau bergabung bisa telepon di 0231 336 7538 atau lewat SMS di 081 321461079. Ya, bisa juga melalui Facebook Radioku Cirebon, serta bisa melalui Yahoo Messenger di radio_ku@yahoo.com. Tampaknya sudah ada yang bergabung kan? Sudah ada yang bergabung di telepon. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berselawat. Allahumma shalli ala sayyidina. Dengan siapa di mana, Pak? Ya, langsung dengan Bu ya, silakan. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bertanya masalah namaan bulan Hijriah itu kan diawali dari ketika Khalifah Umar jadi khalifah. Sementara dalam Al-Quran sudah ada nama-nama bulan seperti Ramadan. Apakah memang sejak dulu sudah ada nama bulan itu? Kemudian apakah bulan Masehiya itu ciptaan dari Nabi Isa, Nabi umat Islam, atau ciptaan orang luar Islam? Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tamu dulu ya Kang ya. Baik. Ya, silakan. Yang berikutnya sahabat kenyang di Majalengka. Kita terima lagi. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Allahumma sayyidina barik alaihi wa Ya. ala Dengan siapa? Di mana Ibu? Dari Allah. Di mana? Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam. Ini Bu ya. Ada orang tua kan pernah cerita itu bahwa anaknya ada itu dijahilin. Apa Bu? Anaknya setelah dijahilin gitu. Dijahilin itu oleh pengasuhnya gitu. Nah, itu apa yang harus dilakukan? Ibu, suaranya dikencengin lagi Ibu. Ada Ada orang tua? Yang ngadu. Hah? Ada apa? Orang tua gimana? Orang tua Bu? Ngadu gitu cerita. Ngadu cerita, orang tua cerita, terus? Bahwa anaknya itu dijahilin. Di apa? Dijahilin gitu. Dijailin Oleh pengasuh. sama Sama temannya. Pengasuh pondok. Sama teman di pondok. Pengasuhnya. Pengasuh pondok. Sama. Pengasuh pondok. Nah, itu apa yang harus dilakukan oleh orang tua Jadi tersebut? itu apa? Jailinnya apa Bu maksudnya Bu? Ya pernah dipegang-pegang itu. dikerjain Pernah gitu ya. dicium. Kayak gitu Bu ya. Dan rencananya itu mau pindah pesantren. Mau? Pindah pesantren. Oh, pindah pesantren. Nah, kira-kira di Cirebon itu mana yang baik itu Bu ya, menurut Bu ya itu. Baik. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Silakan satu lagi Bu ya, di belakangnya hamba Allah tadi ya. Kita Baik. terima dulu teleponnya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dengan siapa di mana? Sama Umi Bu ya. Iya, di mana? Gimana? Di Perum ya, Perum. Perum. Iya. Baik. Silakan. Silakan dengan Bu ya. Ini namanya dosa enggak ya kalau misalkan saya ini ngambil uang dari suami, tapi sebelumnya suami udah ngizinin kalau mau ngambil 3 month aja, kalau buat belanja nggak usah bilang lagi. Jadi jadi saya tuh rasanya kayak kalau ngambil itu kayak dosa gitu tuh. Jadi tuh kira-kira dosa nggak ya? Padahal suami yang ngizinin gitu. Emang suaminya jauh emang. Baik, nanti Gimana? iya. Enggak, nanti saya tanya sama Bu ya, nanti Bu yang jawab. Baik. Udah? Baik, Umi. Iya, kita langsung dulu ke Bu ya. Ya. Baik Bu ya, yang dari Majalengka nih Bu ya. Ini masalah bulan nih Bu ya. Nah, itu sejak Khalifah Umar sudah ada bulan-bulan, nama bulan-bulan itu. Dan terus untuk bulan-bulan yang Masehi ini apakah memang ciptaan orang-orang Yahudi atau gimana Bu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Sejak kapan? Bulan Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahra. Bulan Allah itu adanya adalah 12 bulan. Jadi yang selama ini masyhur. Jadi kalau Sayyidina Umar itu hanya memulai memperbaharui cara penghitungan saja. Sehingga dimulai tahun baru pada zaman Khalifah Umar Sayyidina Umar bin Khattab. Adapun bulan ini sudah ada dari dulu. Dari sebelum-sebelumnya sudah ada. Yang Masehi itu. Nah, makanya ada SM itu yang sebelum Masehi. Jadi tidak bulan ini ada, tidak bulan Arab, bulan Hijriah ini ada. Oh, ada. Hijriah ada. Bahkan dalam riwayat Sayyidina Rasulullah SAW itu berpuasa di 10 Asyura. Ya. Dikatakan hada yaumun tu'adzimuhul Yahud. Ini hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Ini hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Jadi Yahudi dan Nasrani pun mengenal bulan Hijriah. Iya. Aslinya. Dan itu yang asli. Bulan Hijriah itu adalah bulan Islam. Dan bulan Islam itu. Dan Nabi terdahulu agamanya, akidahnya sama dengan akidah Nabi SAW. Dan Nabi Muhammad yang menyempurnakan semuanya itu. Jadi yang berlaku pada masa-masa dahulu pun adalah juga bulan Hijriah. Adapun bulan-bulan Masehi ini nama-namanya juga itu bukan diambil dari bahasa-bahasa yang dikenal oleh orang Yahudi dan Nasrani. Itu diambil dari bahasa-bahasa selain itu semua. Dan maknanya pun adalah bukan menunjukkan makna tauhid, ada makna dewa-dewi di dalam bulan
bulan Masehi semuanya. Jadi bulan Masehi itu bukan bulan yang dibuat oleh orang Masehi, bukan. Penamaannya pun tidak ada hubungannya dengan agama Masehi. Jadi sungguh unik sebetulnya kalau orang Masehi ikut merayakan hari itu semuanya. Tetapi yang ada adalah dari masa ke masa, termasuk diisyaratkan oleh hadis-hadis Nabi adalah menggunakan bulan hijrahnya Nabi, bukan hijriah. Artinya hijriah itu diberi nama bulan hijriah itu namanya bulan yang sebetulnya bulan hijriah ini adalah bulan yang bersandarkan atas rembulan. Jadi perputarannya apa? Rembulan itu kan rembulan. Sesuai dengan bulan bukan matahari bukan. Matahari. Dan semuanya tidak ada masalah. Setiap negeri punya itu. Hitungan seperti itu. Hitungan itu ada, setiap itu ada. Dan dengan matahari juga ada. Enggak ada masalah. Kalau ada orang menghitung hari melalui matahari tidak ada masalah. Hanya yang digunakan dalam syariat Islam adalah urusannya dengan rembulan, hitungan rembulan. Adapun tahun Masehi yang selama ini dibesar-besarkan itu, pemberian namanya itu bukan dari orang Yahudi dan Nasrani sendiri. Karena itu adalah nama dewa-dewi yang bertentangan dengan akidah. Pemberian nama-namanya itu. Maka cukuplah kita dengan tahun baru Hijriah. Kalaupun kita pakai tahun baru Masehi, karena dunia sudah pakai ini semuanya, bukan suatu yang terlarang. Kan kita pun juga tidak meyakini tentang dewa-dewi itu semuanya. Akan tapi tapi perlu kita, dan sudah wajib waktunya untuk mengenalkan anak-anak kita, kenal bulan Hijriah. Karena apa? Ada sangkut pautnya dengan hukum-hukum hukum-hukum syariat, hukum-hukum agama, ada sangkut pautnya dengan bulan Hijriah, mulai usia tamyiz, usia balik, usia dan seterusnya. Kemudian lebih dari itu adalah ini ada sambungnya dengan Nabi SAW dan para khulafa. Ini ada makna keimanan di dalamnya. Dan tidak mengarah kepada kesyirikan, bukan seperti bulan-bulan yang selama ini disebut atas nama dewa-dewi itu. Itu mengarah kepada sesuatu yang bertentangan dengan akidah kita. Itu saja intinya. Baik. Cukup Bu ya? Cukup. Baik, yang kedua Bu ya, dari hamba Allah. Ini orang tua Bu ya, yang mendapatkan cerita dari temannya bahwa anaknya yang ada di pondok pesantren itu dijaili sama pengasuhnya. Apa yang harus dilakukan Bu ya? Apakah memang harus pindah tempat, pindah pondok pesantren Bu ya? Baik. Ketahuilah bahwa anak kita itu masuk pondok pesantren adalah untuk dididik kan? Untuk dibenahi. Akan tapi yang mendidik pun juga bukan malaikat yang mungkin salah. Baik, kita bisa cermati, jika salahnya salah kepleset, ya kita harus lapang dong. Namanya orang kepleset. Betul ya. Tapi kalau salahnya sudah menjadi kebiasaan, misalnya mohon maaf anaknya dijailin, atau anaknya laki atau perempuan, misalnya. Cuman kadang memang anak, biarpun laki-laki, kadang-kadang dijailin laki-laki ada di dalam pondok untuk melampiaskan syahwat dan seterusnya. Bahkan ada sebagian pondok pesantren yang memang tidak memperhatikan sisi pendidikan ini. Ada laki-laki dengan laki-laki pun sudah menjadi seperti kebiasaan untuk memuaskan syahwat itu, naudzubillah. Dan itu adalah kebusukan itu. Perempuan dengan perempuan kadang-kadang. Dan naudzubillah pernah ada yang cerita yang memulai adalah justru guru atau yang disebut sebagai kiai tersebut. Maka pastikan jika permasalahannya di tempat tersebut sudah menjadi kebiasaan, kemungkaran sudah menjadi kebiasaan yang semacam itu, maka tidak perlu ditawar dan tidak perlu izin dengan guru yang semacam itu untuk meninggalkan tempat tersebut demi keselamatan anak. Apalagi yang laki perempuannya. Perempuan dengan perempuan juga tidak baik. Laki dengan laki juga tidak baik. Laki dengan perempuan juga tidak baik karena urusan syahwat dan urusan kemaksiatan yang tidak diinsyafi. Maka tidak ada perlunya Anda menyalahkan anak di tempat semacam itu. Ada tanda-tanda anaknya, mohon maaf, pernah suatu ketika ada orang berkata, anak saya setiap malam dibuka celananya. Laki-laki soalnya. Yang buka adalah pengurusnya, bukan kiainya, pengurusnya. Lalu apa yang kamu lakukan? Kami sudah melakukan lapor kepada ini. Dan terbukti memang. Dan ada yang mengetahui juga. Rupanya semuanya pada diam. Dari semua pengurus dah pada diam. Dan akhirnya ditanya lagi kenapa ada tindakannya. Bahkan cenderung meremehkan, enggak apa-apa. Bukan dianggap sebagai pelanggaran pesantren. Lalu ngadep kepada kami, saya tidak tahu, jangan sebut pondoknya, saya tidak mau prasangka baik dengan pondok. Alhamdulillah orang tersebut tidak sempat menyebutkan pondoknya, tetapi maka wajib dipindah anak tersebut. Sebelum terus berlanjut, apalagi anak kecil yang mohon maaf diajak untuk memuaskan syahwat dengan mohon maaf namanya dicium, kemudian sampai mungkin diajari untuk onani dengan tangannya itu sampai dia keluar, berarti
nostalgianya adalah dengan cara yang semacam ini, laki dengan laki misalnya. Iya. Biarpun di pondok pesantren, sehingga dia akan terkenang dengan yang demikian itu, maka akan menjadi orang kelainan, seks dan seterusnya. Penularan begitu ya. Dan ini bukan di tempat yang kotor, kadang di tempat yang namanya pondok pesantren. Dan kita harus sadar ini semua adalah dosa. Bagaimana dikatakan ada sebagian fatwa picisan yang dikatakan oleh seorang ustadz yang punya kebiasaan jelek semacam ini. Ia berkata itu adalah dosa kecil, hanya seperti orang onani. Bukan seperti orang onani. Onani sudah dosa, bukan baik. Akan tapi ini membuka auratnya orang lain sampai memegangnya adalah dosa besar, ini bukan sesuatu yang kecil. Dan kadang tidak dicermati. Kami kemarin di mana, di Bogor atau di mana, bercerita tentang masalah ini. Ada yang protes. Buya menakutkan sekali sehingga orang pada tidak mau masuk ke pondok. Iya. Sementara di luar juga perzinahan terjadi di sana sini. Ini babnya beda. Kalau kita berbicara tentang pendidikan di luar, memang bahaya perzinahan marak atau tersebar di sana sini. Akan tapi kita kan juga harus benahi di dalam pondok. Betul. Di dalam pondok sendiri harus ada perubahan dong. Kita harus tahu yang haram-haram. Mana arti amar ma'ruf nahi mungkar kalau tidak semacam itu. Maka kami menghimbau kepada semua pondok pesantren. Cobalah membangun masjid, jangan membangun kamar mandi lebih penting daripada bangun masjidnya. Kenapa begitu? Sebab bangun masjid untuk melakukan sholat cukup di patok 4 saja sudah sah sholatnya. Iya. Tetapi kalau sudah kamar mandi, tidak tertutup, kelihatan aurat satu. Kemudian kadang ada orang mandi berdua, dibiarkan saja, naudzubillah, kelihatan aurat besar, haram hukumnya. Dan jangan main-main urusan yang demikian ini. Kita perlu berubah. Jangan bela kesalahan kita. Selesai, Allah tidak akan mengampuni kalau kita membela kesalahan. Iya. Sampai ada istilah di sebagian daerah itu. Kita tidak sebut Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. Ada sebagian istilah. Sehingga kalau sudah laki perempuan itu seperti suami istri. Sehingga ada istilah namanya mairil. Ini mairilku, mairilmu. Ini ada. Mohon maaf pada siapa. Kita harus insyaf. Ini kemungkaran. Kita mencocok, kita mencaci, kita mengolok, mengkritisi sekolah-sekolah yang ada di situ, anak yang zina dan sebagainya. Itu adalah benar-benar hina memang. Zina adalah hina, busuk, kotor. Kita harus menghentikan itu. Kita harus berupaya untuk mendidik mereka agar tidak melakukan perzinahan. Akan tapi jangan sampai yang di dalam tempat yang untuk belajar ilmu agama, katanya untuk kenal Allah, dunia tasawuf, menjauhi dari maksiat. Akan tapi ternyata mengumbar syahwatnya dengan yang demikian ini. Ya. Apa artinya tidak makan tidak pakai daging, hanya nasi putih saja ibaratnya. Ya. Karena tapi syahwatnya dilampiaskan yang demikian. Puasa ini adalah kita itu perlu berlatih untuk menjauhi kemaksiatan. Baik, mohon maaf ini harus kami sampaikan yang demikian ini karena memang ada di sebagian tempat itu sudah menjadi biasa. Sampai kita suatu ketika masuk ke tempat itu ada di tembok-tembok ada tulisannya mairilku, mairil. Baru tetapi makna mairil mungkin di sebagian tempat tidak paham para pendengar. Akan tapi ada sebagian tempat sudah menjadi biasa. Ada pondok pesantren yang sudah menjadi biasa, suami laki perempuan sudah laki-laki dengan laki-laki sudah kayak suami istri, masak bareng, makan bareng, terus gandeng kemana saja. Astagfirullah. Dan kadang dibiarkan oleh gurunya. Karena gurunya punya kisah yang sama. Dan karena gurunya dulu juga begitu. Karena akil baliknya pertama kali ditemui dalam keadaan seperti ini. Jadi dia biarpun sudah punya istri, dan sampai ada cerita, biarpun sudah punya istri, ternyata masih na'udzubillah. Karena apa? Menganggap itu bukan dosa. Ini lagi, gimana dosa semacam ini dianggap sebagai dosa? Maka kami sampaikan kepada para orang tua yang telah melihat kejadian yang semacam ini, maka hendaknya mengingatkan kepada pondok tersebut. Tidak terbelas al-bahjah jika ada kejadian yang semacam itu, tolong diingatkan. Setelah terbukti akan diusir itu santri. Apalagi gurunya. Pengasuhnya. Akan guru terbukti dan bukan fitnah dan bukan takutlah kalau menfitnah. Kita harus ada pendidikan yang tegas demi keselamatan anak. Kita akan ingin mendidik bukan merusak. Maka termasuk kalau Anda menemukan anak Anda dimanapun tempatnya pendidikan ternyata sisi ini diabaikan, sisi ini tidak diperhatikan. Maka ketahuilah hendaknya Anda mengambil tindakan yang tegas untuk menyelamatkan anak-anak Anda. Pindahkan Bu ya. Pindahkan ke tempat yang aman. Adapun Anda bertanya tentang pondok, banyak, hampir semua pondok baik. Yang begitu kan 1-2. Kalau Anda bertanya mana pondok yang baik, ya banyak. Jangan terlalu khawatir trauma dulu lalu anaknya dijauhkan dari pondok. Jangan, masukkan ke pondok. Kalau nanti ada kejadian lagi, Anda pikir ulang. Cuman ingat, di saat kita dengar berita dari sang anak itu sendiri pun harus kita cermat, hati-hati, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Kita perlu cek lagi. Cross check Bu ya. Cross check agar kita bisa kebenarannya. Tahu kebenarannya seperti apa. Baik. Cukup Bu ya? Ya. Baik. Ada yang ketiga Bu ya, dari Umi yang di Perumnas. Ini Bu ya, sering ngambil uang suaminya.
tanpa sepengetahuan, walaupun memang sudah bilang Bu ya dari awal silakan kalau perlu ngambil aja sendiri. Kalau seorang istri sudah diizinkan oleh seorang suami, ya tidak ada masalah. Iya. Cuman biarpun sudah diizinkan, hendaknya ada adab dan tata krama. Kalau sudah keluar dari adab tata krama, nanti akan menjadi permasalahan di akhirnya nanti. Ya secukupnya ngapain ngambil. Bukan ngambil untuk tabungan, bukan ngambil untuk apa? Nabung sih boleh dihimbau, barangkali ada. Bukan untuk suka-suka. Amanat Anda. Seorang istri adalah amanat di rumah suaminya. Adapun mengambil, ini kalau sudah diizinkan tidak ada masalah. Iya, Bu ya. Jika tidak diizinkan, maka seorang istri boleh mengambil harta sang suami untuk kebutuhan nafkah untuk dirinya dan anaknya saja. Hudi anti wabanuki. Nabi pernah menyebutkan bahwasanya kalau tidak diizinkan gitu. Kalau tidak izin, istri suaminya pelit kikir gak kasih nafkah maksudnya, bukan di sini. Maka seorang istri boleh mengambil milik sang suaminya untuk kebutuhan. Cukup buat kebutuhan nafkah. Kebutuhan nafkah berapa sih? Ya. Makanan sedikit kenyang saja. Bukan untuk beli kalung, bukan 3 gaun berlebihan, tidak. Makan untuk beri beras sama mau ala kadarnya. Kemudian setelah itu baju ala kadar untuk menutup aurat. Selebihnya tidak boleh, haram. Bukan mentang-mentang mendengar hadis ini langsung wah seenaknya, enggak, dosa. Ketahuilah wahai para istri, amanat di pundakmu. Khianat kepada suami adalah dosa yang gede. Mengambil harta suami hanya untuk suka-suka adalah dosa besar. Menjadi sebab dicabut keberkahan seorang istri. Baik. Ya ini Bu ya, karena udah diizinin rasanya jadi ngambilnya lebih banyak nih dari kebutuhannya sebenarnya Bu ya. Iya, karena memang jangan sampai berlebihan mengambilnya. Dan tidak diperkenankan hal ini. Itu. Walaupun diizinkan Bu ya. Ya wajar lah orang. Begini loh, di saat Anda dipercaya, maka pertahankan itu semua. Kepercayaannya Bu ya. Baik, terima kasih Bu ya, dan mudah-mudahan Umi sudah mengerti. Kita beralih Kang untuk bisa menyapa sahabat kita yang lewat SMS. Ya, silakan. Ada sahabat di 737. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya Ikhwan di Cirebon. Buya yang kami hormati, mau tanya bagaimana agar istri kita tidak mudah cemberut atau diam, dan apa yang kita lakukan kalau istri kita cemberut atau diam. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tip untuk membangun rumah tangga yang indah yang pernah kami hadirkan, yang pertama di antaranya salah satu di antaranya adalah lakukan kewajibanmu dan jangan banyak menuntut. Lakukan kewajiban, jangan banyak menuntut. Artinya apa? Sudah tugasmu adalah banyak senyum, menghibur istri. Kalau ternyata istrimu tidak murah senyum kepadamu dan cemberut, itu adalah jangan dituntut untuk itu semua. Yang penting Anda adalah tetap riang, senyum. Kemudian memberikan kesenangan kepada seorang istri. Kalau ternyata istri Anda adalah bukan orang yang bisa mudah senyum, ya mungkin karena dia ngerti pendidikan kemesraan. Makanya kita perlu himbau kepada anak-anak, tolonglah datang. Hadirkan kita setiap anak-anak yang sudah menikah, kita coba kita hadirkan. Karena memang seorang istri subhanallah mukanya cemberut saja ajib. Jadi cemberut itu bukan cantik loh hewan anak. Nah itu kok tidak paham. Apa yang diinginkan dari itu semuanya? Sementara wanita pada berpikir bagaimana dandan untuk suaminya, ternyata dia mencoreng mukanya dengan kecemberutan. Aneh itu. Dia itulah wanita bodoh. Kecantikan itu sebetulnya adalah dengan ceria sebelum lipstick, make up. Iya, dipoleskan. Ternyata yang lebih dasar adalah sikap perilaku itulah yang cantik, alami. Alami dengan murah senyum, sapa yang indah, kalimat yang menyejukkan, itulah yang menjadikan seorang suami itu adalah besar hati, bangga, senang. Tapi cemberut, ada mukanya muka semacam itu, atau memang ada kadang-kadang. Ya kami katakan itu bukan kebiasaan, karena itu kebiasaan bisa dirubah kan. Bisa dirubah. Kalau orang biasa cemburu, nggak ada istilahnya itu cemburu. Kan orang itu orang bisa bereksen dulu untuk berlatih. Karena kan tujuannya untuk menyenangkan. Nggak ada istilahnya orang memang mukanya muka cemberut saja. Oh, nggak bisa belajar untuk merasa senyum dan sebagainya. Coba orang main film itu saja kan acting, kan bisa berlatih. Punya peran Bu ya. Bisa peran dan sana sini bisa muka marah, bisa ini, semuanya bisa diperankan. Itu adalah kita tidak ngomong tidak untuk menyuruh Anda jadi bintang film, bukan. Akan tapi semuanya bisa berubah demi seorang suami. Kenapa sih tidak murah senyum? Latihan senyum di cermin sana, senyum sana, senyum sini, tawa sana. Ini kan perlu. Cuman memang ada wanita pernah kita subhanallah duduk di hadapan kita dari awal tuh mukanya muka cemberut. Asam itu. Asam sampai saya tanya setiap hari begini. Iya Bu ya, innalillah. Ini manusia bodoh.
Dan bodoh, sangat bodoh. Dan memang saya bodohkan di sini supaya apa? Supaya ada kesadaran para wanita ini. Bagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang wanita soleh adalah jika dipandang oleh seorang suami menyenangkannya, di saat ditinggal oleh suami menjaga amanatnya. Allah, ini adalah perlu. Tapi pertanyaannya ini suami tadi, bagaimana menyikapi istri? Iya, ya kan? Yang menyikapinya adalah kamu dulu aja deh, yang harus banyak senyum. Nah, gitu aja sudah. Nanti akan ada pengaruh. Jangan di saat dia cemberut kamu tumpangi lagi. Cemberut. Maka cemberut plus cemberut gimana? Cemberut jadi enggak kekaruan ya. Cemberut plus masih lumayan deh. Dia akan mikir, wah suamiku kok riang banget dan sebagainya. Saya cemberut terus kok suami ceria terus gitu. Dan cara tip yang kedua, istri Anda dengar enggak kira-kira ini tadi omongan saya? Kalau dengar insyaallah ada perubahan nanti. Dengar bareng Bu ya. Maka dari itu ya bawa ke tempat mulia untuk ngaji dan seterusnya. Baik. Padahal tersenyum tabassum kalian. Wajih akhika sadaqatun. Nabi menyebutkan senyum itu adalah sedekah. Senyum yang halal ya. Bukan senyum mesum untuk yang haram. Tidak, senyum yang halal adalah sedekah. Dan sedekah itu pahala. Dan pahala adalah menghibur. Mestinya orang pandai bersenyum kepada pasangan istrinya. Cuman kadang orang-orang kadang action. Pengen menampakkan kesibukannya di rumah, pengen dihargai cuman karena dia wanita bodoh. Minta penghargaan dengan cara yang salah. Sehingga kadang-kadang pura-pura sakit. Tidak sakit, pura-pura sakit. Hanya pengen dihargai kalau di rumah tadi capek. Innalillah. Ada loh wanita kayak begini. Ada wanita minta dihargai sama sang suami. Ternyata menampakkan sok sibuk, kemudian sok sakit. Biar diketahui oleh suami kalau di rumah pekerjaannya berat. Astagfirullahaladzim. Apa ini berbohong? Pura-pura sakit. Dan itu tadi. Cemberut itu pengen menampakkan kalau dia sibuk di rumah. Saking keselnya udah capek bekerja gitu. Pengen ngurusin rumah tangga. Pengen ditampilkan ke sang suami. Padahal kalau ke temannya senyum. Kalau temannya senyum, tapi kalau suami biar dihargai ini. Salah, kalau engkau minta penghargaan tidak begitu caranya. Senyumlah maksimal, mengabdilah maksimal, lakukan maksimal, nanti akan ada imbalan senyum. Ini memang ada wanita semacam ini, coba. Anda cermati di masyarakat, ada wanita semacam itu. Kadang apa? Pura-pura sakit. Misalnya. Kalau sakit beneran wajib menyampaikan supaya suami bisa menolong. Ini adalah pura-pura sibuk, pura-pura cemberut. Ada itu. Biar ditampil. Sama seorang suami pun kadang begitu minta penghargaan kepada sang istri. Sampai pulang ke rumah itu adalah banting tas, capek, cemberut. Apa itu semuanya? Mana keindahannya diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Pekerjaan apapun, secapek apapun di luar, wahai para suami, datanglah ke rumah dengan senyum. Karena itu adalah waktumu untuk istrimu. Dan istri pun demikian, di saat suami ada, hendaknya hilangkan segala kesusahan. Tampakkan keindahan, kemesraan, kebahagiaan, kesenangan di dalam wajah Anda, paras Anda. Mungkin hati Anda masih menginginkan ini itu, karena mungkin ada di rumah anak sakit dan sebagainya. Tapi kalau sudah ketemu suami, hendaknya senyum dulu. Ini perlu dibangun kebiasaan baik semacam ini. Jadi sikap Anda sebagai seorang suami, Anda memulai dengan senyum dulu, dengan riang, dengan keceriaan. Kemudian setelah itu bawa istri Anda kepada kemuliaan agar paham, termasuk untuk mendengar ceramah-ceramah semacam ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Baik. Iya. Ya, baik. Ada lagi? Ada lagi, Bu ya? Di 092. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli. Bu ya, saya hamba Allah di Cirebon mau tanya. Suami tidak fasih dan lancar dalam bacaan Al-Quran atau surat Al-Fatihah. Panjang pendek dan pengucapan huruf rusak. Bisakah dijadikan imam sholat? Dan apakah menjadikan anak untuk jadi imam itu lebih baik? Terima kasih Bu ya. Baik. Jika ada seorang suami ya tadi. Suami tidak fasih. Tidak, memang boleh, tidak ada masalah. Silakan jadi sholat, jadi imam di rumah Anda. Di saat kebetulan tidak ke masjid karena hujan, karena apa yang semuanya. Mungkin tidak bisa ke masjid, suami Anda di rumah. Di rumah pun hendaknya kita hidupkan untuk bisa berjamaah dengan anak dan istri. Adapun bacaan suami Anda misalnya, kata dalam bahasa fikihnya lahan ya, Fatihahnya tidak fasih, maka tidak usah mengambil pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah, kalau memang imam itu sah baginya, al-ibrah bi i'tiqadil imam la bi i'tiqadil ma'mum. Kalau memang seorang imam tersebut adalah sah untuk dirinya, memang bisanya begitu, maka yang lain pun boleh ngikut kepadanya. Tapi jangan jadi imam besar di masjid. Tapi hanya menyari keluarga. Kemudian bagaimana kalau kita menjadikan anaknya imam? Subhanallah, itu sebagian pendidikan. Ada seorang ibu, anaknya sudah tamyiz. Tamyiz itu usia 7 tahun.
sudah bisa makan sendiri dan bisa mandiri, sudah kenal sholat. Tidak ada masalah sesaat-sesaat. Dan memang kalau Anda jadi imam tidak sah. Tapi kalau putra Anda jadi imam sah. Iya. Termasuk putri Anda bisa sesaat untuk menjadi imam untuk melatih dia. Namanya pendidikan, untuk melatih agar dia apa? Agar dia semacam penghargaan kayak begini anak, agar bisa kita hargai sehingga anak itu semakin semangat untuk bisa belajar, nggak apa-apa, dan itu baik-baik saja, apalagi diniatkan untuk pendidikan. Buya, kalau misalkan ini ada ayahnya juga nggak apa-apa anaknya jadi itu. Anak laki-laki. Iya, anak nggak laki-laki. apa-apa untuk mendidik karena biar sesaat lah. Mungkin ayahnya pas di mana ya boleh, dedek kamu jadi imam. Dia merasa besar untuk dilatih jadi pemimpin. Cuman ya memang pada dasarnya adalah ya yang bapaknya yang jadi imam. Akan tapi namanya mendidik boleh saja kita lakukan yang demikian itu sesaat-sesaat. Iya. Baik, cukup Bu ya. Ya. Satu lagi telepon Bu ya? Boleh? Iya. Kita angkat Kang. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Ya, dengan siapa di mana Ibu? Dengan Ibu Aan ya Gunung. Assalamualaikum semuanya dan Buya. Assalamualaikum. Dan diberi keberkahan, diberikan panjang umur semuanya. Amin. Dimudahkan rezekinya dan diberi kesehatan. Iya, amin. Ya, langsung. Ini mau tanya Buya, harusnya kemarin yang tanyain ya. Ini masalah kita bersalaman. Ini di luar tema ya Bu ya. Masalah salaman sama mampu itu kalau nggak salah tuh boleh ya Bu ya. Tapi yang Ibu An tanyakan itu kalau misalkan punya wudu itu batal enggak bersalaman dengan menantu gitu. Dan kemarin itu masalah salat awabin tuh apa betul apa enggak gitu, salat awabin itu salat yang mengampuni dosa-dosa orang tua kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, mahram itu ada 3, mahram karena nasab, mahram karena pernikahan, dan karena susuan, dan yang ketiga adalah mahram karena pernikahan. Mahram itu adalah wanita orang tersebut menjadi haram untuk dinikahi. Iya. Dan selagi haram dinikahi maka tidak batal wudu. Jika mahramnya mahram yang selama-lamanya. Ada mahram yang sementara. Mahram sementara seperti jika seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, maka adik perempuan tersebut mahram tapi sementara. Kalau mahramnya sementara tetap batal wudu. Dan tidak boleh berduaan, nggak boleh tersingkap auratnya. Tapi kalau mahramnya yang selamanya, boleh bersalaman, tidak batal wudu. Dan menantu adalah mahram selamanya. Menantu adalah menantu, tidak boleh menjadi suami setelah itu. Menantu Anda adalah menantu sampai kapanpun. Maka dengan menantu Anda boleh kelihatan rambut, karena menantu adalah mahram. Kemudian Anda boleh bersalaman dengan menantu dan tidak batal. Baik. Cukup ya? Baik, cukup. Baik. Kemudian mengenai sholat yang tadi ya. Oh, yang sholat tadi. Sholat awabin Ibu. Semua sholat itu kalau diniatkan, nggak ada sholat semacam itu untuk mengampuni dosa orang ini. Sholat ada. Sholat adalah sholat. Ada istilahnya sholat tobat agar sholat diampuni. Sholat tobat adalah masuk bab sholat hajat. Kita melakukan sholat lalu memohon kepada Allah agar diampuni oleh Allah dosa kita. Jadi sholat awabin yang sudah kami jelaskan pada pertemuan yang kemarin Ibu. Sholat awabin sesuai dengan riwayat dari Nabi, sholat awabin itu adalah sholat duha. Ya, sholat duha itu ya tinggal diniatkan nanti doa, ya Allah ampuni dosa orang tuaku, tidak ada masalah. Kemudian ada yang mengatakan para ulama sholat awabin adalah sholatnya orang yang awabin, orang yang bertobat, orang yang kembali kepada Allah. Dilakukan 6 rakaat antara maghrib dengan isya. Dinamakan sholat awabin. Sebetulnya adalah masuk bab sholat sunat mutlak. Kenapa dinamakan oleh para ulama sebagai awabin? Karena orang jarang melakukannya di sini. Jadi sholatnya orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada tambahan untuk pengampunan orang tua dan sebagainya, kecuali memang kita niatkan memohon kepada Allah semoga orang tua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Jadi bukan mutlak untuk itu Bu ya. Ya, namanya sholat untuk diri kita sendiri, kemudian biasa dalam urusan kita menghadiahkan pahala boleh dalam Islam. Semoga pahalanya nyampe ke orang tua, atau semoga orang tuaku diampuni oleh Allah setelah kita melakukan sholat. Boleh. Baik. Cukup Bu ya. Baik, kita kembali ke tema Bu ya. Keluhnya untuk hari ini.
tentang pasanganku asik dengan gadget, Bu ya. Baik, subhanallah, kesimpulannya adalah kita sadarlah, yuk kita mencari kebahagiaan itu dengan kesadaran. Iya. Yang kita cari itu bahagia di mana. Sebenarnya itu problem yang demikian itu adalah problem orang lupa dan lalai. Termasuk diantaranya orang mencari nafkah jauh dari istri. Iya. Istri jauh dari suami. Padahal pada dasarnya mencari uang itu untuk apa sih? Untuk keluarga, Bu ya. Untuk kebahagiaan sebuah keluarga. Akan tapi bagaimana sepanjang hidupnya? Sampai ada orang kerja di mana, waktu itu kerja di kedutaan mana itu, rupanya 26 atau 30 tahun tidak pernah pulang ke rumah. Hanya ngirimin duit untuk istrinya dan anaknya. Hanya kalau pulang pun dapat cuti hanya 2 minggu, dan itu pun hanya sesaat. Subhanallah. Mana keindahan saat itu? Jangan berubah kita menjadi orang yang dungu dalam urusan cinta. Kita perlu kebersamaan, kita perlu komunikasi yang baik, dialog. Maka ini adalah karena kelupaan, lalai. Ya. Sama halnya ini yang membuat lalai, televisi dan sebagainya. Sebenarnya kita pernah membahas masalah televisi. Pulang kantor ngadep televisi, nonton sinetron. Itu duduk suami istri, tapi pikirannya di mana? Di sinetron. Setelah sinetronnya selesai, udah bubar, tidur itu. Mestinya kalau orang cerdas ngapain lihat sinetronnya orang? Kita buat sinetron sendirilah. Nah, buat cerita yang indah dan sebagainya. Baik. Kita perlu menjadi orang cerdas dalam bercinta. Ya. Jangan hanya cerdas cari duit saja. Itu orang dungu, cerdas cari duit tapi tidak cerdas dalam bercinta. Cerdas dalam bercinta dengan pasangan yang halal, dan cerdas dalam bercinta dengan pasangan menuju kemuliaan di akhirat. Allah. Jadi orang cerdas itu dalam bercinta adalah seperti sambil nyelam minum air. Dia tidak mau hanya dapat kesenangan. Tapi ada orang bercinta mendapatkan kesenangan dunia saja, zina dan sebagainya, ya kan? Tapi dengan istri yang halal, lihat senyumnya pahala, memberikan makan pahala, semua kesenangan dan pahala, keindahan di rumah tangga. Ternyata ini mukadimah keindahan nanti kelak di akhirat. Dan pahamlah makna ini. Jadi pandai, kita harus cerdas dalam bercinta dengan pasangan kita. Ya, ini adalah dalam keadaan apapun harus ada solusi untuk mencapai kebahagiaan tersebut. Harus ada langkah-langkah ke sana. Sehingga kita jadikan semua anak kita menjadi pelengkap untuk kebahagiaan, bukan menjadi bahan untuk berantem karena perbedaan pendapat. Harta pun seharusnya menjadi pelengkap kesempurnaan dalam rumah tangga. Bukan kadang-kadang harta sampai seorang istri berkata, ya Allah, semoga suamiku perusahaannya ini enggak gol lagi, sebab sebuah perusahaan saja jarang ketemu saja, apalagi perusahaannya nambah. Sampai ada orang berkata begitu. Jadi sebetulnya ada yang dibutuhkan oleh seorang istri, kadang seorang suami tidak sadar. Bukan uang saja, akan dari dirimu, lihat. Ya. Cuman kadang kita sendiri juga memberikan sesuatu yang berbahaya untuk istri. Karena jauh, dipikir istrinya biar ada hiburan, dikasihlah HP, dikasih internet, dikasih ini, subhanallah. Nggak pernah ingat sama suaminya. Dan maka yang paling bodoh adalah suami sebelum istrinya ikut bodoh. Mestinya memang diberi alat komunikasi adalah untuk sang suami. Cuman ketahuilah, kadang memang untuk sang suami. Suami memberikan fasilitas untuk bisa berkomunikasi dengan sang suami. Cuman karena kebodohan seorang istri berubah. Hari ini memang kami pakai kalimat semacam ini, kalimat bodoh dan sebagainya, karena apa? Kami rindu semuanya dengar ini sadar. Sadar, karena apa? Biar indah dalam rumah tangganya. Jangan sampai seperti berita, sampai gara-gara main HP anaknya tenggelam tadi apa? Masuk bak mati dan sebagainya. Ada yang ditabrak motor dan sebagainya. Ada orang sampai dia ditabrak gara-gara apa? Bahkan ada orang nyebrang kereta api gak sadar, dia jalan kereta api gara-gara ditabrak kereta api, subhanallah. Itu semuanya karena lupa dan lalai. Baik, ini saja yang bisa kita hadirkan. Jadi semoga kita menjadi orang-orang cerdas dalam berkomunikasi dengan pasangan yang indah, keluarga, orang tua, guru dan seterusnya. Kalau sudah kita lagi duduk dengan jasad, hendaknya rohnya juga nyambung. Kita saling komunikasi. Bahkan mohon kalau Anda mau bertelepon tuh minta izin kepada pasangan. Ma, saya mau telepon dulu, Ma, ya. Minta tolong. Allah, alangkah indahnya. Ya Pak, selesai. Ya Abah, ya Umi. Sama kita ada komunikasi. Ada apa saya melihat ya? Dilihat. Apalagi mungkin ada cerita indah, dilihat bersama-sama. Bukan sendiri. Allah, kasihan. Sampai berjam-jam kadang-kadang. Mau tidur pun begini. Tidur pun pertama yang dilihat mana? HP-ku di mana? HP-ku di mana? Dikit-dikit HP-ku di mana? Bangun tidur cari handphone dulu. Nah, inilah ya, ayo kita menjadi orang cerdas dalam bercinta, dalam berumah tangga. Apapun yang Anda beli dari fasilitas-fasilitas itu, hendaknya menjadi pendukung untuk menyempurnakan kebahagiaan dalam rumah tangga Anda, bukan menjadi perusak. Menjadilah orang cerdas di dalam berumah tangga. Baik Bu ya.
Subhanallah, terima kasih Bu ya sudah menyampaikan ini semua. Mudah-mudahan kita tidak terlena dengan gadget ya Kang ya. Iya. Bil barokah Bu ya. Kita tutup dengan doa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhzulna wa afina wa akrimna wa la tuhina wa athirna wa tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah yang menyaksikan kami saat ini. Amin. Kami mohon ya Allah, tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami. Amin. Dan tambahkan kepedulian kami kepada pasangan kami. Jadikan kami hamba yang perhatian dengan pasangan kami. Jadikan kami hamba yang bisa selalu menghibur dan menyenangkan pasangan kami. Amin. Dan jadikanlah ya Allah apa yang kau berikan kepada kami adalah menjadi sebab kesempurnaan kebahagiaan kami dalam rumah tangga kami, sebagai muqaddimah kebahagiaan nanti di akhirat bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Amin. Ya Allah yang maha mulia, jagalah keluarga kami dari sebab-sebab yang merusaknya, dari sebab-sebab yang menghancurkannya. Ya Allah, jangan sampai fasilitas yang kami beli menjadi sebab kerusakan di dalam rumah tangga kami. Wahai Zat yang memiliki kami, dan wahai Zat yang memiliki hati kami, wahai Zat yang menguasai kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Engkau maha tahu tentang kami. Dan siapapun yang mendengar suara ini, ya Allah, jika ada yang tersinggung perasaannya dengan kalimat kami mohon, gantilah dengan kebahagiaan dan kemuliaan di dalam dirinya, ya Allah. Dan kemuliaan di dalam keluarganya, dan gantilah dengan kebahagiaan. Engkau maha tahu tentang kami, ya Allah. Muliakan kami di dunia dan di akhirat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khotimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Rabb. Baik, terima kasih Ibu ya sudah menyampaikan pembelajaran bagi kita semua tentang ya tema kita, pasanganku lebih asik dengan gadget. Ya mudah-mudahan ini semua kita bisa memanfaatkan gadget sebaik mungkin ya Kang ya. Justru kita keberadaan teknologi yang semakin canggih justru menyambungkan hati kita agar kita lebih dekat lagi dengan keluarga. Ya, fungsinya difungsikan yang sebaik-baiknya kan. Betul sekali. Baik. Dan sahabatku, mohon maaf ya barangkali ada SMS dan juga handphone tadi udah banyak sekali tapi nggak bisa tersapa. Ya. Insyaallah minggu depan kita bisa berjuang kembali ya, tentunya. Dan juga mudah-mudahan apa yang disampaikan di program Rumahku Surgaku adalah bisa menghadirkan surga di dalam rumah kita, ya kan, ya indah, kan? Indah. Kita sapa dulu buat sahabat kita yang sudah mendengarkan. Terima kasih. Sahabat-sahabat di Radioku Network, ada Radioku 104,8 FM Kuningan, Radioku 92,4 FM Majalengka, Big Radioku 104,7 FM Batam, Radio Q 94,1 FM Bandung, Radio Samara 96,2 FM Tulung Agung, Radio MBS 107,7 FM Gresik, Radio MBS 107,9 FM. Dan Radio Darul Mustafa Lumajang Jawa Timur, Radio Azam 103,5 FM Karimun Kepulauan Riau, juga ada Radio Stream Alif Lampung, Radio Madinatu Salam 90,9 FM Banjarmasin Kalimantan Selatan, dan juga ada Radio Panua 103,8 FM Papua Gorontalo. Terima kasih Kang ya, sudah merelay kami, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari pembelajaran guru kita. Sekali. Dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kita pamit berdua kan? Baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.